Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, kaifahalukum jami'an. Semoga semuanya sehat selalu. Allah berikan umur panjang, Allah berikan keamanan, Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Dan Allah kabulkan segala munajat dan doa-doa kita secepatnya. Insyaallah. Amin. Teman-temanku sekalian, ikhwah wa akhwati fillah, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Fa insyaallah nastamir dirasatanā fi maddati al-lughati al-arabiyyah. Wasalna li safhati 141 fi ذلك الحوار yakni natakallam 'ani rihlah. Apa yang kita pelajari saat ini adalah bahasa Al-Qur'an, itu yang pertama. Kita pelajari ini adalah tahap awal dari mempelajari bahasa Arab. Karena mempelajari bahasa Arab yang paling tinggi adalah kita mempelajari tentang bahasa adab. Apa itu? Sastra dalam bahasa Arab. Di dalamnya di sana ilmunya adalah ada ilmu mantik atau ilmu balaghah. Ilmu balaghah di sana dipelajari majaz, kemudian ada isnad wal musnadu alaihi, ya, bagaimana cara penyusunan kata-kata. Saya berikan satu syair, ilahi la tu'adzibni fa inni mukirrun billati qad kana minni wa ma li hilatun illa raja'i, kayak gitu ya. Itu adalah sebuah syair tentang penghambaan kita kepada Allah. Nah, syair yang tadi saya bawakan, kalau kita pahami maknanya, itu luar biasa sekali. Nah, itu adalah syair tentang kita menghambakan diri kepada Allah, kita tetap dalam ketaatannya, walaupun kita banyak dosa. Gitu ya. Jadi kalau kita paham tentang suatu bahasa Arab, maka ya, ilmu yang nanti akan pelajari setelah kita mempelajari ini. Nah, ilmu yang saat kita pelajari ini, ilmu sorof, ilmu nahu, kemudian penyusunan bahasa dari ilmu sorof dan ilmu nahu. Jadi ada ucapan, ya, diambil nahu dan sorofnya. Sorof, misalkan ada kata, contohnya di sini, ya, kita bisa kasih. Nah, kata betul, ya, kata betul itu ada sorofnya. Sorofnya apa? Kata betul, ya, dari kata bayak tubuh, gitu ya. Khamsata as'ilah, kemudian as'ilata apa as'ilatu itu dari nahunya. Ini dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Kita menghafalkan mufradat, kemudian ada satu kalimat, ya, kita coba jabarkan, ya, atau bahasanya i'rab dalam ilmu nahu. Itu dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang ini kita sedang mempelajari dasar itu, gitu ya. Nanti yang paling tinggi lagi, naik lagi ilmu bahasanya. Kayak gitu. Jadi Imam Syafi'i, saya tambahkan yang tadi tidak ada di ucapan saya. Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang pakar dalam bahasa. Saya pernah menghafal salah satu syair beliau, itu berjumlah sekitar 300-an bait yang disebut dengan Diwan Imam Syafi'i, ya. Nah, saya menghafal sampai 300-an bait saat itu. Itu luar biasa. Ada salah satu kutipan beliau, ya, yang mengatakan, ini maknanya, ya, saya konteks kata-katanya memang sangat tinggi, saya sendiri lupa, ya. Jadi maknanya adalah bahwa orang yang mempelajari ketinggian bahasa, maka dia akan membuka seluruh kunci dunia, gitu ya, kunci dunia. Nah, dulu di zaman Imam Syafi'i, ya, setelah saat masih ada yang namanya Baitul Hikmah. Antum tahu, pernah dengar Baitul Hikmah, teman-teman? Pernah dengar nggak Baitul Hikmah itu apa? Ana baru dengar, Ustaz. Ana baru dengar, Ustaz. Baru dengar? Ada yang pernah dengar Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Hasan, tafadhal, Mardiani.
Maaf Soh, apa itu Mardiani? Baitul Hikmah. Tahu? Ini di لا sekolah sekarang. لا أعرف أستاذ. Oke. Jadi Baitul Hikmah, Hasan ada tahu? Jadi Belum Baitul arif. Hikmah adalah masa di mana kejayaan Islam saat itu yang disebut dengan the golden age. Jadi masa keemasan. Di barat disebut dengan the dark. Jadi masa kegelapan. Nah, saat di mana kaum muslimin itu jaya di zaman Daulah Abbasiyah lebih tepatnya, kemudian dihancurkan oleh kaum Tartar, ya, kaum Haulakugan yang datang dari daratan Cina, ya, ingin menghancurkan Islam dari dasarnya, karena Islam sudah masuk saat itu di daratan Cina. Kalau kita tahu Wong Penghu, ya, adalah seorang Muslim, ahli pengobatan, cuman dirubah sejarahnya menjadi pahlawan atau heroes of Chinese, jadi pahlawan Cina. Nah, jadi di zaman Abbasiyah, ya, saat itu ada yang namanya perpustakaan Baitul Hikmah, tempat di mana dihimpunnya seluruh ilmu, baik itu ilmu pengetahuan, ya, ataupun ilmu agama. Jadi seluruhnya berada di situ. Besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan ada salah satu jilid yang dikarang oleh, bukan jilid, ada salah satu nama kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, berjumlah kurang lebih 60-70 jilid, itu hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Itu judulnya saya pernah dapatkan, ya, dikasih tahu waktu itu sama salah seorang ustadz waktu membahas tentang bidayah wa nihayah. Ya, jadi kitab yang hilang itu banyak sekali. Kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita dengar sekarang ini hanya kitab-kitab yang memang sudah menjadi pasaran, ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu mempunyai kitab dan dikatakan kalau kitab itu dibongkar dan dibuka dan ditemukan kembali, maka itu akan membantah seluruh argumentasi, ya, orang-orang misionaris dan orang-orang orientalis. Karena Imam Ibnu Taimiyah sudah memprediksi masa depan akan terjadi berbagai masalah tentang tuduhan, ya, ketuhanan, tuduhan kenabian, tuduhan tentang keabsahan kita, kayak gitu, ya, bahkan tentang yaumul ba'ats, hari kiamat. Jadi dibantah dalam kitab. Seingat saya namanya adalah insyaallah. Nah, Jaldul Ali ala i'anatu qalbul ali. Kalau nggak salah seperti itu judul. Jadi bantahan yang paling tinggi bagi orang-orang, mohon maaf, bagi orang-orang yang kita sebut mendewakan atau mengagungkan anjing, ya. Nah, anjing. Jadi orang-orang yang saat ini antum melihat di mana-mana, ya, kucing dengan anjing itu sebenarnya filosofinya sekarang yang dipelihara oleh manusia itu berbeda. Kalau dulu anjing itu dipakai hanya untuk berburu, tapi sekarang dijadikan hewan peliharaan di barat dan itu menjadi simbol. Kalau non-muslim berarti melihara anjing. Kalau muslim berarti melihara kucing. Umumnya seperti itu saat. Jadi orang-orang yang tadi yang melihara anjing, yang menikah anjing, jelas dia non-muslim dan mereka memiliki pemahaman yang bisa dibantah dalam kitab tersebut. Dan itu kitabnya hilang. Dan masih banyak lagi kitab-kitab dalam pengetahuan juga hilang. Dan antum pernah dengar lautan, ya, menjadi hitam, ya, karena tinta. Nah, tintanya itu adalah tinta di mana Baitul Hikmah saat itu dihancurkan. Sebagian dibawa ke Eropa, sebagian ditenggelamkan di Laut Hitam. Dan sampai beberapa, ya, bahkan beberapa bulan lautnya itu tidak hilang hitamnya karena saking banyaknya yang dibuang. Kemudian ada salah satu imam mengatakan, Imam Az-Zahabi, seingat saya, suatu saat Ka'bah tidaklah dihancurkan dengan cara digempur,
atau dibom, ya, atau dihancurkan. Nah, dengan cara di bulldozer gitu ya, atau dengan kampak. Tidak, Ka'bah ini akan dihancurkan sebagaimana dihancurkannya Baitul Haqq. Apa itu? Buku batu-batu Ka'bah itu nanti akan dicopot dan dilemparkan ke laut dengan cara apa? Estafet. Jadi di estafet. Dan ini nanti orang-orang yang keluar adalah orang-orang Ethiopia. Itu pun yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana fenomena akhir zaman. Ya Allah Taala. Intinya teman-teman sekalian, ya, jika kita mempelajari bahasa Arab ini akan membuka seluruh ilmu. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Karena saat itu ilmu pengetahuan, ilmu agama, semuanya ditulis dengan bahasa Arab. Ya, antum kenal beberapa ilmuwan Muslim. Ya, bukan hanya mereka menjadi ilmuwan Muslim menemukan ilmu tentang pengetahuan alam, tapi mereka juga menghafal Al-Quran. Mereka juga ya bisa mengajarkan ilmu agama, gitu kan? Nah, banyak yang bisa kita kenal, ya. Ada Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, walaupun banyak ulama mengatakan beliau adalah sudah keluar dari Islam, ya, tapi kita tidak lihat itunya, kita lihat bagaimana karyanya saat ini. Ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi ilmu bahasa Arab ini, ya, adalah ilmu yang luar biasa. Dan banyak orang-orang Yahudi, mereka memalingkan orang-orang Muslim dalam memahami bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang fushah. Kenapa? Ya, karena teman-teman sekalian, kita kenal bahasa Amiyah, bahasa pasar dalam bahasa Arab, ya, itu banyak diganti bahasa fushahnya. Kalau kita di Mesir, tanya orang-orang Mesir, mereka rata-rata tidak memakai bahasa fushah. Ya, kalau antum tahu, ya, mereka memakai bahasa apa? Bahasa pasar atau bahasa Amiyah yang disebut. Begitupun di Mekah dan di Madinah. Dan mereka bisa membedakan mana seorang talibul ilmi, mana seorang pedagang, ya, atau mana orang yang bekerja biasa di sana. Itu dari tutur kata bahasanya. Karena talabul ilmi, dia datang dari pesantren dengan bahasa yang fusha, maka dia akan di sana berbicara dan berkomunikasi juga dengan bahasa yang fusha sebagaimana yang diajarkan di pesantrennya. Tapi kalau pekerja di sana enggak. Ya, makanya pekerja antum dengar tuh TKI Saudi Arabia, ketika mereka berbicara kadang kita nggak paham ini bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya, dari Iran. Dulu namanya bukan Iran, ya, dulu namanya Persia sebelum ditaklukkan oleh kaum Muslimin, dan dulu masih masuk jajaran Irak, ya. Irak itu dulu kawasannya luas sekali, sebelum makin lama makin mengecil. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi bahasa Arab ini sangat luar biasa sekali. Paling tidak kita hidup di dunia ini hanya sekali, betul? Kita paham tentang bagaimana bahasa agama kita. Agama Islam adalah agama ya yang harus kita ini benar-benar jadikan diri kita butuh akan yang namanya ilmu bahasa Arab. Baik, alamat zakartu, sebagaimana yang saya ingat, kayaknya kita belum sampai 141 ya. Kita masih kurang kayaknya. Kemarin belum kita selesaikan untuk pertanyaan tadribatnya ya. Betul nggak, Akhin Alwi? Nah, Ustaz. Terakhir kita sampai di sini yang apa? Penyebutan angka ini. Nah, yang berhitung ya. Ya. Tapi sekarang di betul. Halaman sekarang 138. 138. Nah, yuk kita buka halaman 138. Baik. Ya, ajib anil as'ilah. Takallam ajir al-hiwar kama fil misal. Dibuatlah hiwar, dialog sebagaimana contoh berikut.
Perhatikan di sana ada kata hisab khamsah. Hisab itu adalah ilmu matematika. Mada fa'alta fi imtihanil hisab. Kemudian jawabnya katabtu khamsata as'ilati. Ya, katabtu khamsata as'ilati. Kemudian insya Allahu tanjah. Perhatikan mananya yang dirubah ya. Baik, kepada akhirnya Awi, tafadhal. Geografiyah sittatun. ماذا فعلت في ماذا فعلت في امتحان الجغرافية كتبت 6 أسئلة إن شاء الله تنجح. Nah, terus yang kedua, lugha. ماذا فعلت في امتحان اللغة العربية كتبت 4 أسئلة إن شاء الله تنجح. Nah, baik, ahsan. Selanjutnya, Mardiani, tafadhal. Ustaz. Ustaz, itu asilatu ya atau asilata? As'ilati. Asilati. Yang mana? Khamsata asilati ya berarti. Betul. Harokatnya itu kasroh. Kasroh. Oke, baik Ustaz. Rasam ya sekarang. Rasam salasa. Oke, madza fa'alta fi imtihani rasm? Rasmi. Ya, imtihani rasmi. Kata betul salah satu rasmi. Naam. Insyaallah. Insyaallah tanjah. Baik. Ma makna rasm? Rasm itu ini kan gambar Ustaz? Ya, melukis. Melukis. Nah, selanjutnya. Kisah. Ya. Satu lagi ya. Nah. Madza fa'alta fi imtihanil qissah? Kata betul sab'ata as'ilah. Nah, ahsan. Insyaallah tanjah. Nah. Ma makna kisah? Kisah cerita. Cerita. Cerpen. Biasanya kalau kisah itu kepada cerpen. Ustaz. Baik, Santi. Summa Hasan, tafadhal. Akhina Hasan. Hayawan. ماذا فعلت في امتحان الحيوان؟ كتبت في امتحان الحيوان كتبت 9 الحيوان. أسئلة. كتبت 9 أسئلة. نعم. إن شاء الله تنجح. مكتبة. ثم ماذا فعلت في امتحان المكتبة؟ كتبت 8 أسئلة إن شاء الله تنجح. نعم، أحسنت. طيب، ما معنى الحيوان والمكتبة؟ حيوان المعنى حيوان. نعم. مكتبة. Al-maktabah perpustakaan. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya jawab ya. Mada fa'alta fi imtihanil ulum? Katabtu 10 as'ilatin. Insyaallahu tanjah. Al-ulum bima'na al-alamiyah, al-alam. yakni jami' al-alam. Pengetahuan ya tentang dunia ini ya. Tip selanjutnya. Isma'u jayidan fi safhah ba'da
sil bainal huruf. Sil bainal huruf. Akhina Awi, tafadhal. Ajib kullu. Imtihan Na'am. Summa sani. sahlah. Summa Eh, apa ya? summa من الذي يساعده؟ تفضل. ما الذي ينصره أو يساعده? Siapa yang mau membantu? Farayaqa. Farid Bimakna tim. Fariqun. Na'am. Fariqun. Ya. Bimakna fariqun. Summa ba'da imla'il faraq bi kalimatil munasabah fi minal kalimatil atiyah. Mardiani. Tafadhal. As-su'al salis. السؤال الثالث صعب. As-su'alu salisu. Mau pakai nahu nggak? Gimana, Ustaz? Ya, kalau mau pakai nahu, oke. Kita sepakati ya, bacanya pakai nahu ya. Yuk, silakan. As-su'alu salis jadi sifatnya. Sama. السؤال الثالث صعب. Nah, gitu ya. As-su'alu salis sa'bun. Kemarin kita udah tahu ya, kalau ada tak marbutonya, kemudian tidak ada tak marbutonya, fungsinya gimana kan? Sudah kita masih ingat nggak? Nah. Kemudian lanjut yang kedua, jawab semuanya. Ajib kullahu. Baik. Ta'amul ghada'i lazizun. Nah, Waraqul syajari. Apa ini, Ustaz? Akhdar. akhdor. Akhdar. Akhdor. Dia tidak boleh ditanwin ya. Akhdorun, bukan akhdor. Akhdor. Akhdar. Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, Maryamu, tidak ada Maryamun. Nama wanita Hindu, ya, terutama nama-nama Arab. Baik, selanjutnya, tafadhal, Khina Hasan. Yang keempat, sil bainal ibarat al-majmu'ah alif wa ma yunasibuha min ibaratil majmu'atil ba. Sambungkan antara paragraf A dengan yang cocok di paragraf B. Tafadhal. Kata betul arba. Arba'a mas'ala fil maktabah. Fil maktabah. Kok fil maktabah? Afwan. Kataba masih ingat ya apa artinya? Kataba karena ajib. Membaca. Ajaba yajibu. Fil imtihan. Fil imtihan. Terus yang kedua. Qara'na hamsa kisos. Khamsa qisasin. Hamsa kisosin fil apa? Fil maktabah, fil mal'ab, fil mat'am. Fil mat'am. Apa artinya? Qara'na kami telah membaca 5 soal, Kisah. 5 kisah fil mat'am. Di dapur.
Mat'am dapur. Nah itu Mat'am. yang ada Ah, tanda tangan tuh di mana? fil maktabah itu. Mat'am itu dapur, restoran. Ah, Di mana? Di fil maktabah. maktabah. Nah, Nam. tanawal tuh Sanawal tu salasa mana tufaha. sufahat fil mat'am. Nah, La'ibal. la'ibna. La'ibnal baroh. Lanjut. La'ibnal mubarata fil. Mubarata fil mal'ab. Baik. Coba bisa terjemahkan yang pertama, terjemahan. Kata saya telah membaca 4 soal di ulangan. Nah, bukan membaca, kataba berarti menulis. Maksudnya di situ menjawab. Oh, nama. Di makna ajaba. Nah, Ustaz. Nah. Terus Kami telah membaca 5 cerita di perpustakaan. Semua dalik pada Ustaz al-makna. nawal bermakna akala. Oh, nah. Makan 3 kali gitu. 3. Ya, saya makan 3. Saya makan 3. Tufaha apa? Sufaha. Tufaha. Tufaha yakni muradifuhu fihi burtuqal, fihi mauza. Makna tufaha. Burtuqal. Apel Ustaz. Naam, hada. Saya makan Apple. apel. Saya makan 3 Nah. kali. Saya makan 3 apel di Naam. dapur. Nah. Hasan. Leibniz. Terus terakhir. Kami bermain bola ya, Ustaz, di lapangan. Kami bertanding. La'ibnal mubaroh. Kami bertanding. Mubaroh itu bertanding. Oh, barakallah. La'ibnal mubaroh fil bertanding. man'am. Kami bertanding di Lapangan. lapangan. Nah, Hasan. Nggak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar. InsyaAllah nanti lebih baik lagi ya. Amin. Tip selanjutnya yang kelima. Syuf, satu orang. Akhirnya awi, tafadhal. Masail. Al-hisab katabtu fi salas. Katabatu masail wan. Katabatu salasa masail fi hisab. Nah, boleh ya. Kata betul Salasa masail salasa masail fi hisab. nah iltisab. Kemudian yang kedua, Mardiani. As-su'al tsani sarbu. Nah, Raqmu salis. Hasan. Tujibul imtihan najahab al-imtihan fi Fatimah. Iya disusun. Susun jadi kata. Fatimah
najahab fil imtihan. Ya. Nah, boleh kayak gitu. Boleh mengedepankan fiil dan ini ya lebih mudah. Orang Arab biasanya memakai kata kerja dulu, ya. Memakai kata kerja dulu baru subjeknya. Jadi najahat Fatimah gitu ya. Najahat Fatimatu fil imtihan. Ya, jadi biasakan pakai kata kerja dulu. Boleh pakai Fatimah dulu. Tarkibnya nanti atau susunannya ya mubtada khobar atau fiil fa'il. Jadi jumlah itu ada dua ya teman-teman. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'li. Ini buat pengetahuan. Ya, ini Masya Allah saya katakan buku ini sangat lengkap sekali. Asal tadi kita paham yang dimaksud dari buku ini apa. Ya, yang mau diajarkannya apa. Jadi ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, yaitu jumlah yang diawali dengan isim dan jumlah yang diawali dengan fi'il. Isim itu ya nama, kata benda, apa saja itu isim. Ya, yang diawali al itu isim. Gitu ya. Nah, kalau kata kerja nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Gitu ya. Mudahnya kayak gitu aja yang kita paham. Oke, selanjutnya. Ratib al-ibarat ditusbihat qissah. Susunlah paragraf untuk menjadi atau agar menjadi kisah. Yang pertama, Hisam ya'khud waraqal as'ilah. Oke. Yang kedua, apa kira-kira? Ada di situ al-mudarris ya'khudul waraq min Hasan, al-mudarris yaqra'ul imtihan, Hasan yaktubu khamsata as'ilah, ya Hisam yastami'u ilal mudarris. Ya, mana dulu? Mana dulu? Yang dua, yang tiga, yang empat, atau yang lima? Yang lima, Ustaz. Ada lagi jawaban yang lain? Afwan, mungkin dua dulu ya, Ustaz. Dua dulu baru lima. Jadi Hasan ya'khudul waraqal as'ila, al-mudarris ya'khudul waraqul Hasan. Hasan itu ngambil kertas ujian, kemudian guru mengambil kertas ujian Hasan. Oh, berarti yang terakhir. Tiga dulu, Ustaz. Tiga. Hah? Yang tiga dulu. Iya, Ustaz. Jadi gurunya bacain soalnya dulu. Nah, boleh. Nah, ya benar yang ketiga ya. Hasan ya'khudul waraqal as'il. Al-mudarris yaqra'ul imtihan. Membacakan ya. Kemudian yang ketiga mana? Yang kelima. Ya, lima. Nah, Ustaz. Yang kelima, yastami. Yastami apa artinya? Mendengarkan. Naam, mendengarkan. Hasan yastami'u ilal mudarris, mendengarkan. Kemudian yang keempat, Yang empat tiga, Ustaz. nah yang empat dan yang kelima yang nomor 2. Gitu ya. Jadi 1, 3, habis Hasan ya'khud, saya bacakan. Hasan ya'khudu waraqul as'il. Hasan ya'khudu waraqal as'ilati. Al-mudarrisu yaqra'ul imtihana. Kemudian yang nomor 3, Hasan Hisam yastami'u ilal mudarrisi. Hisam yaktubu khamsata as'ilatin. Al-mudarrisu ya'khudul waraqu minal hisam gitu ya.
طيب الحمد لله انتهينا. والآن نستمر في صفحة 141. نتكلم عن درس 67 في وحدة 23. الحوار موضوع رحلة. ما معنى رحلة؟ Ada yang tahu apa arti rihlah? Apa itu rihlah? Liburan, Ustaz. Bertamasya. Nah, rihlah itu berlibur. Rihlah bimakna safaro. Ya, rihlah bimakna safaro. Apa itu safaro? Berpergian. Jadi kalau rihlah kita katakan utlah, salah. Tapi bisa sih maknanya, ya. Libur. Ya, beda ya. Rihlah dengan utlah beda. Kalau rihlah liburan, adanya perjalanan ke suatu tempat. Jadi antum bisa bedakan ya. Biasanya dipakai kata 4 ini. Safaro, rihlah, utlah. Ada yang tahu satu lagi apa? Kalau untuk menunjukkan libur? Apa? Ijazah. Apa? Ijazah. Ijazah gitu ya. Nah, ini semuanya memiliki satu makna, tapi juga memiliki makna yang berbeda juga. Ida iftaraqa ijtama'a wa ida ijtama'a iftaraq. Tapi sebenarnya jauh sih. Nah, kalau biasanya ini disebutkan dalam satu cerita, maknanya beda semua. Tapi kalau dipisah, ya maksudnya satu cerita satu, maknanya begitu. Itu bisa kita artikan hampir sama, artinya libur, gitu ya. Tapi kita tidak mengartikan arti yang sama, kita coba lebih dalami makna. Oke, betul ditulis ya. Safaro artinya berpergian, ya. Berpergian ya antara satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bukan satu tempat, itu safaro. Jadi musafir. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia berpergian. Bisa karena pekerjaan, ya, atau bisa karena memang kebutuhan dia, gitu kan? Itu memakai kata safar. Safara Muhammadun, ya, misalkan Muhammad sedang bersafar. Safarnya kemana? Ya kemana aja dia. Ya, kemana aja, ya, safar. Kemudian yang kedua rihlah. Rihlah ini artinya berlibur. Jadi dari pengapnya, ya, udara di kota misalkan, ya, datang hari libur, gitu kan, maka dia ya udah berpergian, dia libur. Tapi liburnya apa? Berpergian dia. Pergi misalkan ke kemana? Ke kampung atau ke pantai, ke kampung dia gitu ya. Kampung dia atau ke pantai, ke puncak dan lain sebagainya. Itu memakai kata apa? Rihlah. Nah, tujuannya apa? Ya bisa tujuannya karena dia pengen merepresentasikan diri gitu ya. Itu gitu ya. Tarwiyah ya, kalau kita sebut namanya apa? Tarwiyah. Dari penatnya aktivitas. Jadi dia pengen refresh gitu ya pikirannya. Itu memakai kata apa? Rihlah. Kemudian yang ketiga utlah. Utlah itu libur. Ya. Utlah. Hada yaumul utlah. Ini hari libur. Hari libur itu tanggal merah. Tanggal merah, ya dia nggak kemana-mana, dia di rumah aja. Dia ngabisin waktu sama keluarga, begitu ya. Itu utlah. Oke, jadi itu lah. Misalkan teman-teman ada yang sekolah, ada yang ngajar dari Senin sampai Sabtu dia ngajar, hari Minggu. Nah, nyebut hada yaumul utlah. Ini hari libur saya. Terserah mau dipakai buat apa, gitu ya. Tidak harus. Nah, kalau dia mau pakai buat berpergian, itu namanya rihlah.
Fa insyaallah nartahil fi mana misalkan. Dan insyaallah saya akan nartahil rihlah maksudnya rohala yarhil gitu ya. Maka saya akan berpergi. Kemudian satu lagi ijazah ya. Ijazah ini adalah hari di mana sudah sudah namanya hari libur, tapi harinya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Misalkan kita tanggal merah gitu ya. Tanggal merah di hari kerja biasa gitu ya, hari kerja biasa tanggal merah nih besok tanggal 11 Agustus dan tanggal 17 Agustus kan hari libur. Itu namanya apa? Yaumul ijazah. Nyebutnya apa? Yaumul ijazah. Hari ya libur. Tapi hari liburnya adalah hari di mana sudah sudah ditempatkan sudah direncanakan gitu ya. Direncanakan. Ya, sudah direncanakan hari libur. Itu namanya apa? Yaumul ijazah. Oke, ketika kita ngomong sama teman, ya ketemu sama dia, biasanya di aktivitas begitu ya. Kemudian kita tanya, "Hadza yaumul utlah?" Salah. Bisa jadi hada yaumul ijazah tastati an tazuruni al-an. Hari ini adalah hari ijazah. Berarti hari apa? Hari libur. Bisakah kamu menziarahi aku atau bisakah kamu datang kepadaku? Itu ya. Jadi semua maknanya hampir sama, artinya libur, cuman penempatannya aja yang berbeda. Oke? Fahimtum jami'an? Khinaawi, Mardiani dan Hasan. Ustaz, tulisannya gimana ijazah, Ustaz? A biasa hamzah, I, ja-nya panjang. Ja, jim. Ijazatun. Za ya? Ya. Ja, za. Tak marbutah. Ijazatun. Ustaz. Baik, menakal as'ilah. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz. Jadi misalkan kalau ibarat libur Ahad, berarti masuknya ijazah ya Ustaz? Yang mana? Hari Ahad. Libur Ahad. Naam, libur Ahad misalkan pulang ke pesantren, itu kan sudah ditempatkan, sudah direncanakan. Ijazah, yaumul ijazah. Libur kerja misalkan, ijazah. Bukan utlah ya. Biasa pakai utlah. Pakai utlah. Betul. Saya juga dulu bahasanya begitu, utlah. Tapi setelah paham, saya di kampus, begitu tuh penempatannya. Yaumul utlah itu yaumul rohah. Nyebutnya itu yaumul utlah, yaumul rohah. Mafil amal. Itu utlah. Jadi nggak ada lagi pekerjaan, udah dia rohah aja di rumah. Bisa juga dijadikan utlah. Tapi di situ ada maksudnya perencanaan libur. Nah, nyebutnya adalah yaumul ijazah, bukan yaumul utlah. Misalkan kita nih di pesantren begitu ya. Libur nih, misalkan nggak ada aktivitas. Misalkan biasa kalau di pesantren kan misalkan ada kegiatan apa begitu ya, libur. Atau setelah ujian begitu kan, yang tidak boleh pulang ke kampung halaman, udah di pesantren aja selama 3 hari. Maksudnya tidak ada kegiatan aktivitas biasanya, belajar misalkan gitu ya, kemudian halaqah. Nah itu nyebutnya adalah yaumul utlah. Yaumul utlah, gitu ya. Hampir sama maknanya, tapi kalau kita dalamin tadi, ya nyusnya tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi kalau dia tadi pulang ke rumahnya, pasti kan di sana ada amal yang dia lakukan lagi. Kegiatan yang berbeda dari biasanya di pesantren dengan di rumah. Menyebutnya ijazah. Baik. Yuk, sekarang kita baca ya. Apa sih yang ada di dalam konteks itu?
kalau kita buka di terjemahan di kamus atau di transit ya Google, semuanya bermakna liburan. Mau itu utlah, mau itu berpergian, safaro, atau rihlah. Kita baca ya hiwar. Mungkin kita bahas hiwar aja malam hari ini. Dan untuk asilahnya akan depan. Likai agar tidak kemalan. Rihlatun, isma'u jayidan maqaratun ya. Rihlatun. Fihi Khalid wal Fadil ya ar-rajulani yatakallamani an al-rihlah. Khalid yaqul hal satadhhabu fi rihlati yawm al-jum'ah? Fadil na'am wa anta? Khalid ana zahibun aydan. Fadil kaifa sanadhhabu? Khalid sanadhhabu bisayyaratil madrasah. Panahnya bisa digerakkan. Mada satuhdhiru ma'aka? Fadil sauhdhiru ta'ama wal fakihata wal halwa. Khalid wa ana sauhdhirul qurrata wal madariba. Fadil sanushahidul hayawanat summa nal'abu ma'a saffi tsani. Khalid insyaallahu naqsib. Baik. Hal hunakal kalimatul gharibah? Apakah ada kalimat yang tidak diketahui dari konteks ini? Coba antum runtutkan dari ibarat yang pertama sampai yang terakhir, berusaha buat menerjemahkan konteks bahasa Arab. Kalau ada nggak tahu silahkan ditanya. Tafadhol. Sudah tahu semuanya artinya? Mana al-mudarib? Madharib, alat pemukul. Oh. Doroba yang beribu artinya memukul. Madharib adalah alat pemukul. Alat pemukul. Pentungan madharib juga. Umum ya, madharibnya umum. Tapi di situ madharibnya maksudnya alat pemukul bola, impor. Itu ada gambarnya kan? Apa Ustaz maksudnya sanushhidul hayawanat? Maksudnya itu saya menyaksikan keberadaanmu atau bagaimana? Bukan. Saya akan melihat-lihat. Oh, melihat-lihat. Iya, melihat hewan. Oh, maksudnya nanti apa yang dilakukan di sana nanti, Ustaz? Iya. Oh, Udah. Ada lagi? Yuk, silakan. Ustadz, Hah? ma'as sofisani maksudnya gimana Ustadz? Sofi bima'na fasal. Barisan Sofi ketiga. bima'na fasal. Gimana Ustadz? Sofi bima'na fasal. Kelas ya, kelas 2. Nah. Kalau kelasnya, ruangannya namanya faslun. Oke. Ruangan itu namanya apa? Faslun. Classroom-nya ya. Jadi namanya apa? Faslun. Tapi orang-orang yang berada di situ, kalau dia menyebutkan gitu kan,
dirinya, kamu kelas berapa? Ana fi shaffis salis. Bukan fi faslis salis. Di ruangan yang ketiga. Di kelas yang ketiga. Belum tentu dia kalau di kelas yang ketiga dia kelas 3. Begitu ya. Tapi kalau Sofi pasti dia memang kelas 3 atau kelas 2. Gitu kan. Misalkan ngajar nih, ya. Fi ayyi gitu kan. Misalkan ngajar. Kamu ngajar di mana? Gitu kan. Saya ngajar di SD apa misalkan. Terus kamu ngajar kelas berapa? Maka kita bilang saya ngajar kelas 6. Maka bukan ini ya, bukan memakai kata fasal. Saya mengajar kelas 6. Ya. Gitu. Berarti sama dengan mustawa, Ustadz. Naam. Mustawa. Kalau mustawa biasanya memakai tingkatan ini loh, memakai tingkatan dalam perkuliahan, itu mustawa. Tapi kalau sofi sekolah di bawah perkuliahan, di bawah jan. Misalkan kuliahnya mustawa robi, mustawa kemarin kita pelajari kan, pakai nomorik itu kan, wahid, sani, isnan, gitu kan. Sani ya, bukan isnan ya. Sani, salis, robi, khamis, mustawa sabi', mustawa thamin, mustawa salis. Itu untuk perkuliahan. Kalau sofi biasanya dipakai untuk sekolah. Saya ngajar di kelas 6. Bukan saya mengajar di mustawa ini. Bukan. Mereka bukan kuliah. Karena mustawa itu tingkatannya ya setengah semester. Sehingga dipakai di setengah semester. Itu mustawa. Tapi kalau sofi dipakainya tahunan. Yusta'mal sanawat. Jadi dipakai untuk menunjukkan tahun. Oke. Ada lagi? Ada ya? Naksib, mana naksib? Beruntung, Ustadz? Naam. Sukses. Bermakna najib. Sukses. Oke, kelas. Yuk, sekarang saya terjemahkan ya. Rihlah. Khalid. Hal satadhabu fi rihlati yawmul jum'ah? Khalid mengatakan, apakah kamu akan pergi berlibur pada hari Jumat? Pokoknya kalau kita nerjemahin sesuatu, biasakan terjemahan kita itu mudah untuk dipahami oleh audiens. Ya, tidak harus diartikan satu-satu. Ya, itu biasanya ketahuan dia baru pertama kali menerjemahkan sesuatu. Hal, apakah satadhabu, kamu akan pergi. Fi, ya, fi itu artinya apa? Di dalam. Rihlah, liburan hari Jumat. Apakah kamu akan pergi di dalam liburan hari Jumat? Atau di liburan hari Jumat? Ya, enggak kayak gitu. Ya, artikan sesuai dengan apa yang ada di paragraf itu. Kemudian pakailah bahasa yang mudah dipahami. Intinya tidak keluar dari konteks bahasa itu. Gitu ya. Kemudian, Fadil, na'am, wa anta, ya. Dan kamu, Khalid, ana dahibun aydan. Saya pergi juga. Fadil, kaifa sanadhabu? Bagaimana kamu akan, maksudnya bukan bagaimana kamu akan pergi. Maksudnya kalau kita artikan bagaimana kamu akan pergi, kaifa sanadhabu. Kaifa apa artinya?
Kaifa haluk, bagaimana kabar? Kaifa sanadhab. Kaifa sanadhab, ya, bagaimana kamu pergi? Bagaimana kamu pergi, bukan bagaimana kamu akan pergi, bagaimana kamu pergi. Simple gitu ya. Atau kaifa zahibun, boleh. Khalid sanadhabu, saya pergi dengan madrasah, dengan bis sekolah. Mada satuhdiru ma'aka, apa yang ini mada satuhdir. Perhatikan kata satuhdir ini akan terus kita akan dapati. Mada satuhdiru ma'aka, apa yang ada bersamamu, gitu ya. Satuhdir itu kita artikan itu, bukan apa yang akan kamu hadirkan bersamamu, bukan. Apa yang kamu bawa bersamamu. Bimakna hamila yahmalu. Oke, hamila yahmilu. Hamila yahmilu. Hadara di sini bimakna, ya, hamila yahmilu, membawa sesuatu. Fadil sa'uhdiru, saya membawa makanan, wal fakiha, buah-buahan, wal halwa, dan juga permen. Khalid wa ana sa'uhdiru qurrata wal madariba, dan saya membawa bola dan juga alat pemukul. Di situ ingat dia memakai kata alif lam, ya, bukan sa'uhdiru qurratun, ya, atau qurratan. Dia memakai alif lam, berarti sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan mereka. Berarti yang dia bawa bola, ya. Bola apa di situ? Bola pingpong. Bukan pakai nakiro. Kita mempelajari nakiro dan ma'rifat. Nakiro itu adalah isim yang umum. Muhammad fi masjidin, nggak ada alif lamnya. Berarti Muhammad berada di dalam masjid. Masjidnya apa? Umum, nggak tahu masjid mana. Tapi ketika mengatakan aina Muhammad, Muhammad fil masjidi, pakai alif lam. Muhammad berada di dalam masjid. Nah, berarti masjidnya ma'ruf, yang sudah dia ketahui oleh si penanya. Oh, berarti masjid misalkan masjid Darul Aiman, kayak gitu. Kemudian itu paham ya? Jadi fungsi alif lam adalah untuk mengetahui hal yang sudah ma'ruf. Kalau tidak ada alif lam, sesuatu yang umum yang tidak diketahui. Kemudian Fadil sanushahidu al-hayawanat summa nal'abu ma'asaf sadi. Sanushahidul, kami, itu Fadil, sanushahid, kami akan melihat hewan, kemudian nal'abu ma'asaf sadi, kemudian kami akan bermain bersama kelas 2. Khalid mengatakan, insyaallahu naksib, semoga kamu berhasil, semoga kamu sukses. Paham tuh? Insyaallah Ustaz, paham. Coba saya kayaknya sana di situ sanazhabu, sanusyahidu bermakna kita Ustaz. Jadi kita berdua. Yang kata sanazhabu Ustaz, sanazhabu, sanusyahidu maksudnya kita Ustaz. Iya, itu memakai kata na. Kalau pakai a, saya. Kalau pakai ta, kamu. Sanaf'al, saya akan melakukan sesuatu. Kami akan melakukan sesuatu. Memakai na biasa. Ya. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, ya. Nahnu nuhyil. Nahnu kami. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, saya minta satu orang buat mengulangi apa yang tadi sudah diterjemahkan. Tafadhal kepada antum, Akhina Awi. Tafadhal. Ustaz. Rihlah. Berlibur atau bertamasya Ustaz.
Naam. Khalid berkata, hal satadhabu fir rihlati yaumal jum'ah? Apakah kamu akan pergi berlibur di hari Jumat? Fadil berkata, iya. Dan kamu? Khalid berkata, saya juga akan pergi. Fadil berkata, bagaimana kita akan pergi? Khalid berkata, kita akan pergi dengan mobil madrasah. Apa yang akan kamu bawa? Madza satuhdiru ma'ak? Apa yang akan kamu bawa bersamamu? Fadil berkata, saya akan membawa makanan, buah, dan permen. Khalid berkata, saya akan membawa bola dan pemukulnya. Fadil berkata, syahidu, kita akan melihat-lihat lalu bermain bersama murid-murid kelas 2. Khalid berkata, insya Allah naksab, insya Allah sukses. Naam. Hasan. Barakallahu. Naksib. Sukses, menang gitu ya. Kemudian Ani Mardiani, tafadhol. Ustaz. Rihlah. Kalau saya artikan ini jalan-jalan, Ustaz. Ya. Khalid. Hal satadhabu fi rihlati yaumal jum'ah? Itu jawala yujawilu. Oh, gitu. Liburannya jalan-jalan, Ustaz. Maksudnya. Iya, liburan. Liburan ya. Khalid, hal satadhabu fi rihlati yaumal jum'ah? Apakah kamu akan ikut di berlibur di hari Jumat? Fadil menjawab, iya. Dan kamu? Khalid menjawab, saya juga pergi. Saya juga ikut. Kemudian Fadil bertanya lagi, kaifa sanadhab? Bagaimana kamu akan ke sana? Kemudian Khalid menjawab, sanadhabu bisayyaratil madrasah. Saya akan pergi ke sana dengan bus sekolah. Kemudian Khalid bertanya langsung, madza satahdiru ma'ak? Apa yang akan kamu bawa bersamamu? Kemudian Fadil menjawab, sa'uhdiru ta'am wal fakihah wal halwa. Saya akan membawa makanan, buah-buahan, dan permen. Kemudian Khalid berkata, dan saya akan membawa bola dan alat pemukulnya. Kemudian Fadil, sanusyahidul hayawanat summa nal'ab ma'as sofisani. Kami akan dia maksudnya ini Fadil dan Khalid ya, karena mereka ini berlibur bersama. Sanusyahidu, kita akan melihat hewan-hewan, hayawanat, kemudian bermain bersama kelas 2 atau tingkat 2. Kemudian Khalid menjawab, insya Allah naksib, jika Allah menghendaki sukses. Nah, jika Allah menghendaki. Bukan in aradallah. Ingat ya. Nah, kalau aradallah itu ada suatu paksaan. Baik. Akhina Hasan, tafadhal. Terjem. Baik, Khalid, apakah kamu ikut liburan di hari Jumat? Fadil, ya. Bagaimana dengan kamu, Khalid? Ana juga ikut. Fadil, bagaimana kita pergi? Khalid, kita pergi dengan mobil sekolah. Nah. Terus apa yang saya bawa dengan kamu? Terus Fadil, bukan apa yang saya bawa. Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa?
bersama. Terus Fadil, saya membawa makanan, buah-buahan dan permen. Nah, Terus Khalid dan saya membawa bola dan alat pemukulnya. Terus Fadil dan kita sudah. Kita melihat-lihat hayawanat ya, cuma dan terus bermain bersama kelas 2. nah. Terus Khalid insya Allah sukses. Dan saya akan bermain. Baik, Ahsan. Baik, alhamdulillah. Ikhwa wa akhwati fillah, hadza ma astati an nata'allama ya fi hadhihi al-lailah. Insyaallah nastamir darsuna fi يوم الأسبوع القادم نتكلم عن التدريبات في الحوار رحلة ثم بعد ذلك فإن شاء الله kayaknya buku ini tidak lengkap ya, nanti saya akan fotokan untuk untuk kata ya untuk safhah, lembaran-lembaran atau halaman-halaman yang tidak ada di buku ini ya. Itu dari 1-4, coba dilihat 1-4-3, kemudian hilang sampai dengan 1-4-8, betul nggak di situ? Nah, ya. Insya Allah nanti saya akan fotokan pada pekan depan ya, sebelum kita bahas materi kita ya, insya Allah. Baik. Hunakal as'ilah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan. Dan insya Allah juga nanti di hari Kamis. Semoga Allah berikan kesehatan. Allah berikan umur panjang kepada kita. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis pada kajian tahsin. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Naktafi bi doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada akhina Awi.